Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan pada kita semua nikmat yang banyak, terutama nikmat iman dan Islam. Salat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan ataupun kita masih ketemu lagi di dalam kajian Ahad Subuh khas. Kajian Ahad Subuh, semoga majelis ini masuk ke dalam majelis yang senantiasa Allah SWT, bagaimana dalam hadis, tidak ada satu kaum yang duduk di baitin min buyutillah yadhkurunallaha fihi wa yatadarasun, di mana di sana kita berzikir serta bertadarus, ya, mempelajari ayat-ayat Allah SWT. Illa khafatumul malaikah wa ghasyyatum rahmah wa dzakarallahu fiman indah. Kecuali Allah SWT selalu memberikan kepada kita semua rahmat, khafatum rahmah wa ghasyyatum rahmah wa dzakarallahu fiman indah. Kemudian Allah SWT menyebut-nyebut dengan para malaikat yang ada di sisi orang yang ada di dalam majlis tersebut. Semoga kita di dalamnya. Kita akan melanjutkan di pekan ini ataupun di ahad ini dengan kajian kita terhadap ayat Allah SWT di surat Al-Baqarah. Kemarin di ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah SWT mengajarkan kepada Adam al-asma'a kullaha, nama-nama semuanya. Summa aradahum 'alal malaikah, kemudian Allah SWT menyodorkan nama-nama tersebut kepada malaikat. Dan Allah berfirman, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Berikan kepadaku ataupun jelaskan kepadaku tentang nama-nama tersebut jika kalian benar. Kemarin kedahdi ini telah kita bahas, ya, bahwa ayat ini menjelaskan tentang bagaimana Allah SWT memberikan keutamaan kepada Adam, kepada manusia dengan ilmu. Jadi di ayat sebelumnya Allah SWT menginformasikan, ya, berkomunikasi dengan para malaikat tentang akan menjadikan khalifah. Kemudian di ayat di ayat 31 juga Allah SWT menjelaskan tentang bagaimana Allah SWT lebih mengetahui, ya, lebih mengetahui daripada malaikat tentang kenapa yang dipilih adalah manusia yang menjadi khalifah. Ternyata salah satunya adalah di situ Allah SWT memberikan di ayat 32 itu, ayat 31 tentang nama-nama al-asma'a kullaha. Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam tentang nama-nama semua. Nah, kita kemarin dibahas bahwa pengertian al-asma'a kullaha adalah nama semua hal, ya, baik itu nama makhluk hidup, gitu kan. Kemudian nama benda-benda, nama dan semua hal, arah, ya. Itu bekal dari Allah SWT yang diberikan kepada manusia, yang tidak diberikan kepada malaikat, ya, itu. Seperti itu. Jadi wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Nah, ini ternyata Allah SWT dengan memberikan ilmu kepada Nabi Adam itu yang membedakan, ya, Allah SWT pilih manusia untuk diberikan ilmu.
Nah, kemarin diberikan tambahan ini bahwa al-asma kullaha adalah merupakan konsep dasar ya, ataupun teori-teori yang diberikan kepada manusia tentang alam dan kehidupannya. Jadi apa kalau kita sebelumnya tentang khalifah itu apa, yaitu berfungsi untuk menjaga, berfungsi untuk meneruskan penjagaan, baik itu penjagaan terhadap aturan Allah SWT, ya, kemudian penjagaan terhadap alam. Jadi penjagaan terhadap kehidupan itu adalah khalifah. Dengan Allah SWT memberikan bekal kepada manusia untuk jadi khalifah itu dengan ilmu, dengan diberikannya al-asma kullaha. Jadi termasuk di mana manusia terinspirasi untuk nantinya gitu kan, membuat yang disebut dengan teknologi, ya, kemudian ilmu-ilmu tentang manusia, tentang kemudian bagaimana cara mengelola alam, bagaimana cara melanjutkan kehidupan gitu kan, itu seperti itu. Nah, termasuk sains dan teknologi yang berkembang sampai saat ini itu semestinya sejatinya itu menjadi perangkat ya, fungsi manusia sebagai khalifah. Nah, kemudian di ayat 32 Allah SWT melanjutkan tentang ini adalah tentang sikap malaikat. Nah, ini kalau sekarang dari sikap malaikat terhadap kondisi tersebut. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sikap malaikat. Qalu, para malaikat berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka, maha suci engkau, subhanaka, maha suci engkau, la ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami, illa ma 'allamtana, ya, kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Gitu. Ibnu Katsir menjelaskan ya bahwa ini adalah bentuk sikap malaikat ya, dan mensucikan serta memuliakan pemuliaan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Ibnu Katsir, ada takdisun ya, wa tanjihun minal malaikati lillahi ta'ala. Ini adalah sikap malaikat yang mensucikan, senantiasa mensucikan serta memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tak ada seorang pun ya, yang dapat mendapatkan ilmu dari Allah kecuali Allah ajarkan gitu kan. Dan Allah kehendaki. Dan malaikat pun termasuk seperti itu. Jadi tidak mengetahui sesuatu apapun kecuali Allah ajarkan kepada mereka. Sehingga mereka mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi di ayat 31 kan Allah SWT mengatakan qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Ya, katakan kepadaku tentang nama-nama itu gitu kan. Maka malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini adalah sikap malaikat di mana mereka mensucikan Allah SWT ya, dan mengatakan bahwa tidak ada pengetahuan atau apa dari kami ya kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Jadi ini adalah sikap malaikat ketika diminta untuk oleh Allah SWT untuk menjelaskan tentang nama-nama tersebut. Sehingga malaikat mengatakan bahwa tidak ada pengetahuan bagi kami kecuali yang telah engkau ajarkan.
termasuk yang diajarkan pada malaikat itu adalah bahwa manusia yang akan jadikan khalifah itu adalah makhluk yang akan membuat kerusakan, ya, membuat kerusakan di muka bumi dan akan menumpahkan darah. Sebenarnya itu juga adalah sesuatu yang telah diinformasikan Allah kepada malaikat, gitu. Sehingga malaikat itu kenapa gitu kan kau malah menjadikan makhluk ini sebagai khalifah, gitu, seperti itu. Itu aja. Lalu Allah SWT tadi memberikan, menginformasikan bahwa kalau di ayat 30-nya itu kan inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak mengetahuinya. Ya. Kemudian Allah SWT menginformasikan bahwa Allah memberikan ilmu pada Nabi Adam, ya. Dan seterusnya. Ya, kalau tafsirnya itu di ayat 31 itu Allah berikan ilmu itu apakah kepada Nabi Adam atau sampai seterusnya, semuanya gitu, Adam dan semuanya. Jadi Adam dan turunannya. Nah ini lalu malaikat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bahwa kami tidak mengetahui kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Jadi ketika ditanya asma'aku laha sebagaimana diajarkan kepada malaikat, ya kami nggak tahu gitu. Kecuali Engkau ajarkan sebagaimana Engkau ajarkan seumpama tentang bahwa makhluk manusia itu akan berbuat kerusakan. Ya.